Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini dosen mau narik live on beat nih di hari Senin ya. Dosen hari ini pengen coba narik ngalong nih. Ini posisi udah jam 1 ya. Mudah-mudahan sih ordernya tetap lancar ya. Dan yang pasti nih mudah-mudahan cuacanya cerah ya, karena akhir-akhir ini cuacanya sering hujan. Oke, buat teman-teman semua ini udah jam 1 kurang, kita pengen mulai aja. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini masuk order penglaris nih, nggak lama langsung bunyi ya. Untuk penjemputannya nih lumayan dekat ya, di Jalan Petogogan 1 nih. Untuk pengantarannya nih ke Jalan Gunawarman nih, deket Blok M nih. Alhamdulillah ya, walaupun argo cebong, kita nikmatin, syukurin aja. Oke teman-teman, kita langsung gas jemput OTW aja. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Jalan Gunawarman nih, tepatnya deket Blok M nih. Alhamdulillah ya, kita penglaris pembayaran tunai ini. Ini baru masuk argo cebong, argo 10.000. Alhamdulillah, kita nikmatin, syukurin aja. Oke teman-teman, enaknya kita meliput tipis-tipis balik aja ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Yang penting kita nikmatin, syukurin aja. Alhamdulillah langsung terus. Alhamdulillah teman-teman, ini langsung masuk lagi ya. Untuk penjemputannya nih di Jalan Ahmad Dahlan nih, penjemputannya juga nggak terlalu jauh ya. Untuk pengantarannya nih kita ke daerah Veteran Rempoa nih ya, argonya lumayan ya. Ya oke teman-teman, kita langsung gas jemput OTW aja ya, mumpung jalanannya juga masih sepi, masih lancar, orderannya juga masih lancar. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Jalan Veteran Rempoa. Alhamdulillah ya. Untuk sementara ini pendapatan baru dapet 2 trip dengan duit 31.000 nih. Alhamdulillah ya, delaynya termasuk gak lama, termasuk lancar ya. Enaknya kita melipir tipis-tipis di sekitaran aja nih. Biasanya daerah-daerah sini jam segini hari biasanya sewanya masih lumayan rame. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini nggak lama langsung masuk bunyi lagi ya. Untuk penjemputannya nih masih di daerah Bintaro nih, penjemputannya juga agak lumayan jauh ya. Untuk pengantarannya nih ke daerah Karet Semanggi nih lumayan. Alhamdulillah kita dibuang ke arah tengah, argonya pun juga lumayan gede ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung gas jemput OTW aja ya, karena penjemputannya juga lumayan jauh. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Karet Semanggi nih, deket Kuningan ya. Untuk sementara nih pendapatan baru dapet 3 trip nih ya, dengan duit 69.000 nih. Alhamdulillah ya, orderannya termasuk lancar. Oke teman-teman, enaknya kita melipir ke arah Gambir aja ya, kita cari-cari sewa kereta aja ya. Mudah-mudahan sih orderannya masih tetap lancar. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini nggak lama langsung masuk bunyi lagi ya. Penjemputannya ini lumayan jauh. Ini untuk penjemputannya nih kita di daerah Sabang, daerah Sarinah ya. Untuk pengantarannya nih ke daerah Pamulang Permai, ini lumayan nih, kita dikasih argo paus, argo kakap, argo megalodon. Alhamdulillah teman-teman, kita langsung gas jemput OTW aja. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di daerah Pamulang ya. Tadi orderannya sempet kita gantung dulu nih ya, karena kita mau ngisi bensin dulu ya.
Untuk sementara nih pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 130.000 nih teman-teman nih. Tadi barusan tadi hujannya lumayan gede ya, kita tadi sempet neduh dulu sebentar ya bareng customer karena cuacanya hujannya lumayan besar. Oke buat teman-teman, kita melipir tipis-tipis saja ya, ya bunyi syukur ya bunyi ya udah. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman nih nggak lama langsung masuk bunyi lagi ya. Ini penjemputannya nih nggak terlalu jauh ya. Untuk penjemputannya nih di SPBU Ciputat nih ya. Untuk pengantaran ini kita ke daerah Rangkapan Jaya Depok nih, lumayan ya kita dibuang ke arah Rangkapan Jaya Depok. Oke teman-teman, kita gas jemput aja ya, nggak apa-apa ya, kita nikmatin syukurin aja, yang penting orderannya tetap lancar. Oke teman-teman semua, selamat pagi ya. Ini kita mau istirahat dulu ya nih karena posisinya hujan ya, gerimis nih. Jadi kita dosen mau neduh dulu nih. Ini sekarang posisi ada di daerah Depok, kita nih dari daerah Depok karena posisi hujan kita mau neduh istirahat dulu. Kita sambil ngopi-ngopi dulu ya. Ini kita spill dulu Bang hari ini ya. Tadi dosen start jam setengah 1 lewat ya, sampai jam setengah 4 dosen dapet 5 trip ya. 5 trip itu dengan duit 162.000 itu lumayan ya, kita banyak dapet argo-argo gede dan lumayan lah lancar ya, delaynya termasuk pendek-pendek. Ini sekarang kita mau istirahat dulu ya sambil nunggu cuacanya lumayan reda ya, ini karena masih hujan gerimis. Oke buat teman-teman semua, salam satu aspal, cerot. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi bersama channel Dosen Try. Oke, buat teman-teman nih, karena kita mau menyambut bulan puasa Ramadan ya. Sebelumnya dosen ucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Ya, semoga di puasa tahun ini lebih baik ibadahnya ketimbang di tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena edisi kita menjelang mau puasa, tema buat kali ini dosen akan membahas judulnya Waspada Gagu Anyep Masal edisi puasa. Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, itu teman-teman mungkin yang udah pernah ngerasain tahu lah gimana di saat awal-awal puasa tuh orderannya bener-bener minim. Faktornya apa aja sih yang bisa bikin nanti banyaknya driver-driver itu banyak yang gagu anyep masal, nanti kita bahas sedikit ya. Sebelumnya kita spill pendapatan narik dosen di hari ini. Oke teman-teman, kita spill dulu ya. Tadi dosen narik di sesi 1 ya. Tadi kita start jam setengah 1 lewat atau jam 1 kurang. Itu sampai jam 10 seperempat. Hari ini dosen cuma narik 1 sesi ya. Kita nggak ada 2 sesi, cuma narik 1 sesi. Nah tapi tadi dosen sempat 2 kali istirahat. Istirahat yang pertama itu ada di daerah Rangkapan Jaya Depok ya. Itu sekitar 15 menit karena kondisinya hujan gerimis ya. Terus dilanjut istirahat kedua itu di sekitar setengah 5 sampai jam 6 kurang, yaitu sekitar 1 jam seperempat. Jadi total istirahat narik di hari ini dosen total istirahatnya itu 1,5 jam, boleh dilihat dicek ya. Jadi total narik keseluruhan hari ini dosen narik cuma 8 jam, narik 1 sesi dengan dapat 16 trip dengan duit Rp400.000. Ini lumayan ya, karena dosen cuma narik 1 sesi, jam kerjanya cuma 8 jam, jadi pendapatannya Rp400.000. Ya lumayan lah ya, walaupun masih belum terlalu banyak kayak teman-teman semuanya ya yang di lapangan. Mungkin banyak teman-teman driver yang udah pendapatannya lebih gede ya, bisa nyampe 400, 500, 600, bahkan sampai
1 juta pun ada. Jadi buat dosen ini lumayan lah ya, dengan jam kerja kita kerja 8 jam kita dapat 400.000 rupiah. Nah sebelumnya kita spill dulu nih Bang. Mungkin banyak teman-teman nih banyak yang ngomong, Bang dosen iya gacor nariknya di Jakarta, coba narik di daerah. Belum tentu gacor. Enggak juga Bang, nih member-member dosen banyak banget yang dari istilahnya Jabodetabek, mau dari Sumatera, Kalimantan sampai Papua tuh semuanya ada Bang. Jadi nih kita lihat ini member-member dosen di Padepokan Gojek Dosen ini di grup-grup dosen ya. Ini penghasilan member-member dosen. Silakan dicek. Oke, buat teman-teman semua yang udah pada lihat nih penghasilan grup dosen ya, grup Padepokan Gojek Dosen ini abang udah lihat, udah cek nih hasilnya ya lumayan lah ya, hampir rata-rata itu member dosen tuh se-Indonesia ya, abang boleh cek dan udah dilihat ya. Nah sekarang kita bahas ke tema, kenapa dosen bilang nanti di saat bulan puasa kita akan terjadi namanya gagu anyep masal Bang, bukan di Jabodetabek doang, bahkan di daerah itu hampir rata-rata. Terutama Bang di 2 minggu awal puasa itu udah dipastikan ya, itu pasti nanti banyak akun-akun yang nyender rungkat, walaupun gak semua akun Bang, terutama akun-akun yang ada di level di bawah level gacor itu kemungkinan nanti banyak akun-akun yang pada rungkat, delaynya panjang karena faktornya orderannya minim Bang, terutama di 2 minggu pertama puasa. Nanti di minggu ketiga orderan udah mulai melimpah, bahkan kalau bisa dibilang udah mulai rame lah, dan puncaknya nanti di minggu keempat terakhir itu orderan bener-bener melimpah, kalau bisa dibilang apa ya, melimpah banget lah ya. Tapi yang kita bahas nanti yang istilahnya 2 minggu puasa awal itu udah dipastikan orderan minim. Faktor-faktor yang bisa bikin orderan istilahnya delay gagu anyep masal ya,
Itu karena nomor satu itu orderan goret itu, terutama goret ya, karena kita kan hampir 75% driver reguler itu kita bermain di goret ya. Kita bilang 75%, mungkin sekitar 20% ada di bermain di GoSend ya, driver GoSend, dan hanya 5% yang hanya bermain di fokus di GoFood ya. Nah, di orderan goret itu udah jelas bang. Apalagi saya dengar ya, sebelumnya kan infonya itu 1 bulan anak sekolah itu libur ya, karena dulu saya pernah dengar di berita itu 1 bulan pengennya presiden kita, Presiden Prabowo kan libur 1 bulan karena dia ingin mengenang masa lalunya, katanya pengen libur 1 bulan, tapi karena terjadi pro kontra dan dengar-dengar hasilnya nanti di bulan puasa itu anak sekolah tetap masuk normal bang, tapi mereka hanya libur di awal puasa aja, seperti apa, awal puasa dia libur, nanti dia mulai masuk lagi normal. Mungkin libur libur lebarannya nanti setelah menjelang lebaran, mungkin ya sama kayak orang-orang kantor lah, menjelang lebaran mereka baru bisa libur. Tapi untuk awal-awal puasa anak sekolah libur. Jadi itu salah satunya itu. Kedua, mungkin buat digoret ya, buat digoret itu mungkin yang biasanya orang pada pergi-pergi, yang biasanya keluyuran lah, bahasanya nongkrong atau apapun yang biasa pergi-pergi, nanti di awal puasa itu orang banyak kan nggak ada yang pergi bang, karena apa? Mereka puasa, mereka pergi itu kalau bukan kerja atau hal-hal yang penting bang. Jadi lebih banyak orang itu berdiam diri di rumah. Kenapa dia banyak berdiam diri ke rumah? Karena faktor kebutuhan bang, mereka nggak mungkin mengeluarkan duit lebih untuk pergi-pergi atau hal-hal yang istilahnya butuh pengeluaran ya, karena mereka lebih irit. Itu untuk 2 minggu awal puasa itu benar-benar orderan minim. Jadi orang yang naik Gojek atau yang orang yang pergi-pergi, dia hanya orang-orang penting yang emang benar-benar dia biasanya kayak kerja atau ngurus-ngurus sesuatu, cuman kalau sekedar main nongkrong atau istilahnya bahasanya pergi-pergi, itu orang banyak yang nahan duit karena pengeluaran nanti di bulan puasa menjelang lebaran itu pengeluaran mereka gede. Jadinya apa, orang jarang pergi-pergi, terutama yang naik Gojek. Bukan Gojek doang, mungkin ya di aplikasi apapun, mau di aplikasi sebelah, mau di motor, mau di mobil, di apapun tetap orderannya minim. Itu terutama di 2 minggu awal puasa. Apalagi misalkan anak sekolah libur ya, lebih rungkat lagi bang. Misalkan anak sekolah masuk, ini pengalaman dari tahun-tahun yang lalu ya, itu walaupun misalkan anak sekolah masuk nanti di jam 7 pagi itu udah bener-bener orang isinya driver nyindir semua bang. Itu kenapa? Karena kita memperebutkan hanya beberapa, istilahnya kalau bisa dibilang antara sewa dengan driver itu nggak seimbang. Kita hanya rebutan buat orang-orang yang kerja, yang istilahnya yang order itu hanya sedikit, sedangkan driver kita melimpah bang. Nanti makanya yang bisa bertahan di awal puasa itu hanya driver-driver yang akunnya level tinggi, terutama yang level gacor, apalagi yang super gacor stabil itu nggak bakalan kena dampak. Tapi yang di bawah level gacor, percaya nggak percaya nanti delaynya panjang. Jadi di jam-jam kalau di bulan puasa itu biasanya hanya rame di jam-jam 3 sore sampai menjelang buka puasa, biasa sampai jam 7. Jadi ramenya orderan Gojek itu hanya dari jam 3 sore sampai di jam 7 malam. Nanti setelah masuk jam setengah 7 malam, jam 7 malam, karena orang udah kebanyakan di rumah bang, mereka pada terawih, dan yang mungkin orang teman-teman yang pada narik malam itu kemungkinan besar itu nanti orderannya minim, bahkan kalau bisa dibilang sepi, dan driver tetap melimpah tuh yang pada narik. Jadi hanya yang mungkin yang bisa nguasain orderan itu hanya akun-akun level tinggi. Jadi teman-teman seperti itu. Ada yang bilang bang ngalong aja bang, ngalong kan lumayan rame nih, kita cari sewa-sewa belanja buat orang yang sahur nih, GoFood. Tetap aja bang, walaupun abang ngalong, kalau emang akunnya istilahnya kurang bagus tetap gagu bang. Jangankan yang istilahnya akun yang kurang bagus, mungkin yang akun-akun level gacor pun di saat ngalong mereka nggak terlalu ramai seperti biasanya, tetap dia mereka gacor bang. Kalau akun-akun level tinggi walaupun dia ngalong dia tetap gacor, tapi khusus akun-akun level tinggi. Tapi yang level-level rendah sama aja bang, capek doang ngalong, bunyi kagak, istilahnya cuma begadang doang. Oke, misalkan GoFood dibilang pas di saat menjelang sahur lumayan rame melimpah, tapi balik lagi bang,
driver food juga lumayan rame, belum yang aceng-aceng yang mungkin yang pada niat ngalong lah, oh cari-cari sewa lah ngalong, itu kan lumayan banyak bang. Nah di saat siang GoFood itu jelas kan orang nggak ada yang belanja GoFood bang, kalau bisa dibilang hanya non muslim doang yang mungkin belanja GoFood, atau orang-orang yang lagi sakit mungkin, atau yang lagi nggak puasa, itu hanya segelintir orang bang. Sedangkan driver kita melimpah, aceng ada, slot ada, itu udah jelas minim. Dan untuk gosen gimana bang? Kalau untuk gosen biasanya awal-awal puasa itu juga masih minim bang, kalau bisa dibilang sepi. Apalagi sekarang udah ada namanya slot gosen. Dengan adanya slot gosen ya udah orderan makin rungkat. Terus driver-driver reguler yang gak mengikut slot gimana? Ya udah pasrah. Jangankan istilahnya abang mau main goret doang, abang mau nyalain semua pun belum tentu dapat, belum tentu masuk. Bahkan kalau dibilang gacor, jauh dari gacor lah. Mungkin kalau buat akun-akun level tinggi nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi kenapa di 2 minggu istilahnya puasa itu udah pasti banyak gagung masal, kita belajar dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya ramenya tuh di jam 3 sore sampai di jam 3 dah tuh udah mulai rame tuh ya, dari bubaran anak sekolah sampai nanti bubaran anak sekolah. Ada yang dari jam 2, ada yang dari jam 3 lah, sekitar kurang lebih jam segitulah ya. Itu sampai buka puasa sampai setengah 7. Nanti di saat setelah buka puasa setengah 7 orderan bener-bener balik lagi ke gagu. Itu karena driver melimpah, orderannya nggak ada. Jadi gitu buat teman-teman semua. Nah tambah lagi bang, nah efek biasanya kita belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya bang. Itu abang jangan heran nanti misalkan di saat menjelang di saat bulan puasa itu nanti buat set layanan terutama kayak Gosen, kayak Goret itu nanti bisa nyala otomatis atau on otomatis. Biasanya itu on otomatis itu kalau Gosen itu di siang bang, di saat nanti mungkin sekitar minggu kedua atau mungkin minggu pertama ya, itu mungkin kalau di saat orderan Gosennya sedang melimpah, itu Gosen udah jelas biasanya pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya tuh on otomatis buat Gosen. Dan untuk Goret di jam sore itu udah dipastikan on otomatis bang, di jam sore. Artinya apa? Walaupun abang Goret gak dinyalain itu tetap on otomatis, terutama di jam sore. Itu Gosen itu biasanya dari siang lah, dari siang dia udah on otomatis di saat orderan-orderan lagi melimpah, terutama di area-area Gosen ya. Nah untuk Goret mungkin di hampir semua tempat itu rata-rata on otomatis. Karena apa? Di jam sore itu Goret itu bener-bener melimpah karena orang pulang serentak, yang dia orang kerja, orang kuliah, orang sekolah, atau orang main pun dia di jam sore mereka pada pulang untuk buka puasa di rumah itu. Nah tambah lagi masalah TS atau trip searah, set arah. Nah di set arah itu udah dipastikan bang, ini real mungkin di saat sore sampai malam. Kalau dari pengalaman tahun lalu bang, itu dari jam 4, setengah 4, jam 4 itu TS sudah nggak bisa dipakai bang sampai jam 7. Kalau kita berbicara dari tahun lalu ya, dari jam 4 kurang itu udah nggak bisa dipakai trip searah atau set arah lah, itu sampai jam 7 malam. Nanti bisa diaktifkan set arah itu di jam 7 malam ke atas, karena di saat orderan udah mulai minim itu baru TS bisa berfungsi. Bahkan kita sebelum puasa pun kemarin ini real fakta ya, TS itu nggak berfungsi bang. Bahkan dari siang, bahkan di beberapa tempat kayak di daerah-daerah, ini belajar dari member-member dosen nih, banyak nih member-member dosen itu di daerah itu yang TS bahkan udah nggak berfungsi dari siang bahkan sore. Itu di saat orderan-orderan lagi melimpah itu mereka trip searah nggak berfungsi. Bahkan di Jakarta aja kemarin dari hari Kamis, Jumat ya, itu trip searah itu udah nggak bisa dipakai bang. Sampai malam di saat orderan lagi melimpah mereka trip searah nggak bisa dipakai. Nah gimana kalau bulan puasa? Kalau kita belajar dari pengalaman itu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam, atau dari setengah 4 lah ya, di saat orderan lagi melimpah tuh TS sudah nggak bisa dipakai bang. Jadi bener-bener ya kita pasar aja, terima. Kalau mau nyortir ya silakan, karena emang orderannya melimpah. Tapi kan dampak dari sortir itu, dampak ke depannya ya kurang bagus juga kalau di ilmu dosen. Nah untuk masalah sistem di saat bulan puasa bang, kalau masalah sistemnya apa sih bang yang dipakai di saat bulan puasa ini? Kalau untuk masalah sistem kita nggak berubah bang, dari mungkin udah sebulan ini ya, kita prioritasnya emang lumayan tinggi ya. Nanti di saat bulan puasa pun kita masih tetap di level tinggi bang. Jadi benar-benar di level tinggi itu artinya seperti apa bang? Abang boleh percaya nggak percaya, mungkin di saat bulan puasa, awal puasa yang tadi saya dosen bilang katanya istilahnya
di saat bulan puasa orderan minim, yang dibilang gak banyak masa khusus untuk akun-akun level tinggi, terutama yang super gacor, apalagi yang levelnya gado-gado ya, ada di ilmu dosen itu nggak ngaruh bang, walaupun orderannya minim kayak apa mereka tetap gacor. Tapi yang gagu gimana bang? Wah bang, kalau yang gagu tuh kebangetan gagu, hati-hati aja bang, terutama di jam-jam sepi ya, mungkin di jam sore, di jam 3-an ke atas mungkin orderannya melimpah, pasti kebagian bang. Apalagi nanti kalau misalkan set layanannya itu udah nggak aktif di bangsa Gosen, Goret itu semuanya full nyala, itu udah jelas nggak bakalan aktif. Jadi untuk di sistem di bulan puasa itu tetap bang sistemnya kita prioritas tinggi bang. Itu kalau nggak salah belajar dari pengalaman itu nanti kita sampai lebaran bang kita sistemnya tingkat tinggi. Tapi nanti setelah lebaran itu biasanya kita masuk ke sistem prioritas biasa atau lebih rendah, lebih istilahnya nggak terlalu keras. Jadi seperti itu bang. Nah, nanti dampak dari bulan puasa ini di saat orderan minim, abang jangan heran, jangan kaget buat teman-teman yang mungkin beberapa hari ini yang mereka banyak bermain full goret. Nanti di saat kita masuk bulan puasa, terutama buat akun-akun yang kurang bagus, yang levelnya kurang di bawah level gacor ya, banyak nanti driver-driver kita tuh berubah haluan bang. Berubah haluan seperti apa? Mereka yang tadinya banyak bermain fokus di goret di saat bulan puasa, nanti banyak teman-teman mitra-mitra kita berubah haluan jadi bermain gosen. Apa sih yang menyebabkan mereka bermain gosen? Ya karena nanti di saat kita masuk puasa, goret itu minim bang, terutama bukan di jam sore. Kalau jam sore jelas melimpah, tapi di jam-jam biasa nanti melimpah tuh di gosen bang. Jadi banyak yang berubah haluan. Contoh misalkan di saat kita ngalong sahur, mereka banyak berubah haluan jadi main food karena nguber food. Nah untuk di jam siang biasanya dia bermain goret karena minim sepi, dia nggak bunyi-bunyi, akhirnya banyak karena gosen on otomatis, nanti banyak driver-driver beralih ke akun gosen. Mereka contohnya gini bang, di saat dia siang gosen kan on otomatis, mereka ambil nih cocol dibawa, jangan heran jangan kaget nanti akun mereka jadi akun gosen. Artinya apa? Nanti goret nggak bunyi-bunyi, yang masuk gosen dulu, nanti banyak driver berubah haluan jadi akun gosen. Nah, kalau saran dari dosen di saat situasi seperti ini, saran dari dosen ya buat teman-teman semua, boleh diikutin ya silakan, nggak diikutin nggak apa-apa ya. Karena kita istilahnya bulan puasa kita menjelang mau lebaran yang kita butuh kebutuhan hidup tinggi. Mungkin buat teman-teman yang punya keluarga, punya anak, istri, atau yang dia mau pulang kampung, yang istilahnya kebutuhannya lagi lumayan tinggi, saran dosen apapun orderannya diterima aja bang. Yang penting gimana caranya, kita prinsip mau lebaran bang, gimana caranya anak istri kita bisa istilahnya lebaran tercukupi, beli pakaian buat keluarga atau yang mau mudik atau apapun orderannya ambil bang. Yang penting gimana caranya kita pulang bawa duit bang. Kita nggak usah mikirin dulu mau orderan gosen ke, mau orderan GoFood ke, orderan apapun. Prinsip sederhananya kita menjelang lebaran gini apa bang, gimana caranya kita pulang bawa duit, udah itu aja. Karena yang dinantiin istilahnya keluarga, anak istri itu hanya duit bang. Kita nggak usah mikirin akun dulu bang, akun nanti aja deh setelah lebaran abang baru boleh fokus kita mau jadiin akun apa terserah gitu. Tapi karena ini kebutuhan lagi tinggi, sistemnya keras, apalagi nanti di awal puasa tuh saya bilang orderannya minim, istilah jam-jam tertentu aja orderan rame. Saran dosen udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko, gimana caranya anak bini kita bisa makan, anak bini kita bisa beli pakaian buat lebaran, dan mungkin yang mau mudik pulang kampung mereka bisa punya ongkos buat pulang kampung. Jadi caranya prinsipnya ya udah yang penting kita pulang bawa duit, mau orderan apapun kita bawa. Itu saran dari dosen. Ya mau percaya silakan, mau dijalanin silakan, enggak apa-apa kalau dosen menyarankan seperti itu. Karena yang ditunggu keluarga itu ya duit kita dari hasil kerja kita. Jangan sampai kita gara-gara ego kita nggak punya duit, gara-gara ego kita dapatnya cuman sedikit, gara-gara najis gua bawa ini kita sortir, males gua bawa ini kita sortir. Apalagi di saat orderan nanti lagi melimpah di jam-jam siang kayak gosen. Yang penting gimana caranya kita pulang bawa duit. Itu saran dari dosen.
Nah, saya rasa kayaknya sampai di sini aja lah. Nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lain ya. Buat teman-teman yang suka dengan konten dosen, yang istilahnya suka, silakan di like, jangan lupa di like, di subscribe. Dan buat teman-teman semua, baik yang member dosen ataupun yang penonton setia dosen, silakan absen di kolom komentar. Makasih buat teman-teman semua. Semoga ibadah di tahun ini lebih baik daripada ibadah sebelumnya. Mudah-mudahan rezeki teman-teman di tahun ini lebih baik juga. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Serot.